Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Ismi Liza. Kamu bisa panggil aku Ismi. Coba perkenalkan diri kamu dulu. Aku Binar Anggraini Atmaja, dipanggil Binar aja. Oke. Umur kamu berapa? 12 tahun. Nah, di sini saya meminta kamu buat meluangin waktu sebentar, ya kurang lebih 1 jam lebih mungkin, atau 1 jam kurang. Nah, tenang aja, di sini kamu bakal ngobrol. Kita di sini bakal ngobrol sesuai isi hati kita, dan juga saya di sini nggak akan maksa kamu untuk cerita yang mungkin di luar batasan kamu, dan kamu juga di sini saya akan berikan kebebasan untuk kamu mau cerita atau enggak. Jadi kalau misalkan nanti ada hal yang mungkin di luar batasan kamu atau kamu nggak mau cerita, bilang aja ya. Dan di sini mungkin apalagi ya, azas-azas di BK itu ada azas kerahasiaan, dimana semua apa yang kamu omongin itu akan terjaga kerahasiaannya. Dan juga di sini ada azas kegiatan, dimana kamu mengikuti ini atas kemauan kamu sendiri. Gimana kabar kamu belakangan ini? Baik, tapi ada enggaknya juga. Kenapa? Esan, tarik nafas dulu. Nafas, kenapa? Karena bingung mau ngasih taunya gimana. Kenapa? Diomongin aja. Ada masalah sedikit. Kenapa? Hmm, Gak apa-apa. Kalau masalah keluarga, Ya gak apa-apa, dicerita aja. takut. Sesuai dengan ya mungkin sekiranya segini gitu. Nah itu sih kemarin. Kenapa? Sakit hati sih, karena tapi itu sakit hatinya ngaruh banget, bikin malas, jadi bikin ragu mau ke sekolah gitu. Kenapa Karena emang? kan aku kan mau masangin popok keponakan aku, terus keponakan aku tuh kayak kan dia nggak pakai baju ya, terus kayak pipis gitu, terus aku disuruh ngelap, tapi aku kan itu air pipisnya kan kayak bening gitu kan, aku nggak tahu karena kan lantainya juga putih. Habis itu aku ngelap itu pas bagian air, tapi bukan air itu, aku air yang tumpah. Terus dikatain kayak, apaan sih, buta mata lu ya, orang di sini mah di situ, tolong banget sih. Terus aku habis itu aku nangis kan, habis itu aku marah. Jadinya tuh pas paginya, tadi pagi aku jadi nggak mau ke sekolah karena habis dikata-katain kayak gitu masih bad mood. Itu sama siapa? Abang Terus ada lagi nggak? nggak ada. Nggak ada. Dan kabar kamu hari ini gimana? Baik. Baiklah. Kata buat gambarin keadaan kamu di minggu ini, kira-kira apa? Gimana? Jadi misalkan kamu mau gambarin kata-kata untuk keadaan kamu minggu ini, misalkan kayak senang atau bahagia atau gimana? Untuk dalam 1 minggu ini. Nggak seneng. Kenapa? Setiap di sekolah tuh aku sendiri, soalnya sahabat aku dia pulang kampung, jadi aku Siapa? nggak ada teman. Sahabat aku. Di kelas? Jadi aku nggak ada teman ngobrol, jadi aku di kelas cuma diam doang. Siapa? Nggak ada. Kamu akhir-akhir ini lagi sibuk apa? Buat persiapan demos Demos? ke. Oh, nah kan sekarang? Iya, cuman udah mau latihannya sekarang. Oh, buat nanti kamu kelas 8? Iya. Iya, buat nanti itu murid baru. Iya. Itu apalagi, sibuk apalagi? Mungkin tadi latihan yang pengambilan nilai itu aku latihan di rumah.
Kamu ngambil nilai apa tadi? SBK, kayak band gitu. Oh, kamu bagian? Main keyboard. Waktu kosong kamu biasanya ngapain? Kayak di rumah, kalau lagi waktu kosong di rumah kamu ngapain? Di sekolah ngapain? Kalau di sekolah aku gambar. Mm-mm. Kalau di rumah nonton GCMM. Gacha Apa itu? movie. Terus biasanya kamu cerita ke siapa? Temen Siapa? Nada sama Iza. Dia aku setiap call itu ngecek dia dan nelpon. Biasanya masalah apa? Kamu cemas? Ulangan Tentang lain? nggak ada itu aja. Kamu pernah nggak ngerasa nggak bisa tidur karena kepikiran apa gitu? Pernah Apa? ulangan bahasa Arab. Iya. Susah banget. Emang tentang apa? Banyak sih, dari bab 1 sampai bab 7. 7? 1 sampai 7? Iya, itu buat alat, jadi aku kadang belajar terus nggak bisa tidur kayak gitu, ntar nilainya gimana ya, takut banget. Gini, kalau misalkan kita ngomongin masa depan, pernah ngerasa takut atau cemas tuh? Pernah Gimana? kayak takut ntar kayak gagal gitu atau enggak, kemampuan aku masih belum cukup. Terus? Udah itu Kayak, aja. kayak misalkan kemampuan kamu nggak cukup, berarti selama ini kamu ngerasanya kamu gimana? Maksudnya Jadi misalkan nih, kayak kamu ngerasa bahwa kamu nggak cukup atas usaha kamu, biasanya kamu ngapain? belajar lagi sih, cuman pelajaran aku tuh nggak ada yang kayak, bukan nggak ada tapi kurang masuk gitu loh kalau sama cita-cita aku. Emang apa? Psikolog. Psikolog? Cita-cita kamu jadi psikolog? Sama. Gini dong, apa yang biasanya langsung muncul di pikiran kamu kalau kamu dengar kata masa depan? Kerja. Berarti kamu gak ada pikiran untuk apa namanya ya, kuliah? Ada Jurusan apa? psikologi, tapi aku ragu gitu sih. Ya nggak apa-apa, karena kan baru mulai masuk sekolah, nggak apa-apa. Kamu udah kepikiran tentang cita-cita atau impian? Terus atau kamu masih ngerasa kosong? Tengah-tengah. Berarti tadi kamu kan bilang kalau misalkan kamu itu pengen jadi psikolog. Berarti masih tengah-tengah. Iya, Masih ragu? Masih ragu. Kenapa? Karena aku belum terlalu pintar buat komunikasi sama orang, buat nanya-nanya, karena gitu. Kenapa hal yang tadi kamu bilangin itu bikin kamu cemas banget? Takut kalau aku ngobrol sama orang tuh, orangnya tuh ngerasa kayak nggak nyaman gitu. Terus? Itu Pernah ngebandingin kamu sama orang lain? pernah. Sama siapa? Siapa? Kenapa? Dia pintar, terus dia itu punya teman banyak, pintar komunikasi, terus dia kan peringkat 1. Kalau aku tuh kayak ngerasa gak bisa kayak dia atau kayak kurang gitu. Terus? Apalagi yang kamu bikin kamu, oh dia itu lebih baik daripada aku gitu. Kayak kamu apa namanya ya, insecure sama diri kamu sendiri. Insecure sama dia dengan kemampuan dia atau yang lainnya. Oh, dia cantik. Apa karena itu doang? Iya, maksudnya selain karena cantik ada lagi? Itu aja. Jadi itu aja. Dan emang di kelas dia gimana? Ya, paling rajin, Terus
baik, terus ya temennya banyak. Hmm. Tapi dia maksudnya untuk akademiknya bagus. Bagus. Kamu insecure sama dia? Iya. Dan itu tentang kecantikan, tentang akademik, ya. Terus di non akademik dia juga bagus banget. Waktu kamu mikir soal masa depan, apa yang bikin kamu nggak tenang? Takut ini, ya itu takut gagal Tahu gagal kenapa? kan, terus ya terus sama takut gak didukung Yang didukung sama? orang tua, karena ayah sendiri tuh lebih ke teknik, karena dari kan 4 anak. Nah dari satu anak yang menikah itu dia nggak mau nerusin teknik, terus anak yang kedua juga dia nggak mau teknik ya. Waktu itu udah kuliah kan, kayak pengacara gitu, cuman akhirnya dia berhenti nggak mau, akhirnya milih jadi karyawan aja. Terus abang aku yang ketiga itu dia juga nggak mau jadi teknik, terus tinggal aku. Katanya tuh aku kayak harus nih kamu ikut teknik aja, tapi dalam hati tuh aku kan nggak bisa ya, aku tik aja tuh nilainya jelek. Jadi aku milih kayak ragu gitu. Berarti kalau misalkan kamu dipaksa sama ayah kamu untuk nurusin itu, kamu mau nggak ke depannya? Nggak mau. Kenapa emang? Susah. Susah banget. Menurut kamu kecemasan kamu yang tadi, yang sebelumnya kamu udah jelasin, itu datang dari mana? Mana? Kecemasan yang kamu bilang tadi, kecemasan dalam belajar atau dalam apapun, itu biasanya datang dari mana? Paksa orang tua. Terus? Udah itu aja. Atau misalkan dari ekspektasi orang atau rasa dalam diri kamu kayak, ih aku takut gagal gitu, atau gimana? Ada waktu ulangan itu kan aku udah belajar serius, terus aku bilang ini kayaknya bagus tuh, kayak iya ekspektasi banget, tinggi banget ya. Habis itu ternyata pas dilihat tidak sesuai ekspektasi. Kamu ingat gak kapan terakhir kamu ngerasa yakin dan semangat tentang sesuatu? Pas mau lomba BMR itu aku semangat banget, kayak aku berangkat tuh lebih pagi, sampai kan itu kayak di taman gitu kan. Nah di situ tuh udah banyak banget, tapi kan mereka kayak kemah-kemah gitu ya. Nah yang itu tuh malam kan masih gelap ya, terus mereka masih pada dalam tenda. Dan aku udah datang duluan, itu aku semangat banget keliling-keliling. Habis itu ke tempat yang kata buat kumpul per sekolah, karena aku di situ aku nungguin yang lain sampai akhirnya kakak kelas aku datang. Tuh aku paling excited banget. Habis itu pas mau ke bagian tempat, kan aku pertama di beda-beda gitu, pas aku udah sampai ke tempat lamanya, aku juga kayak masih cengar-cengir, ternyata ini kalah. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, yang penting kamu udah percaya diri. Kalau kamu gak harus mikirin nilai, omongan orang, atau masa depan, hal apa sih yang benar-benar kamu bisa nikmatin, yang pengen kamu nikmatin? Yang pengen nikmatin belajar di ruangan yang sepi, yang tenang. Itu enak banget. Enak banget. Biasanya pelajaran apa yang kamu suka? Inggris. Inggris. Kenapa? Karena seru aja, banyak ice breaking. Terus kamu suka bahasa Inggris? Lumayan. Bisa? Lumayan. Jalan apa yang kamu gak suka? Informatika sama matematika. Kita nggak tahu kedepannya kita mau kayak gimana. Bukan nggak tahu mau kayak gimana, kita nggak tahu kedepannya kita bisa jadi apa. Tapi kita bisa mulai dari nanya, apa sih yang bikin kita penasaran dari diri kita, terus apa sih yang bikin saya betah kalau kita ngelakuinnya lama. Nah,
Kamu boleh ngerasa takut tentang impian kamu, tapi kamu juga punya hak untuk pelan-pelan cari tahu apa sih yang kamu suka gitu, apa sih yang bikin kamu semangat. Kalau misalkan kita nyusun arahnya itu dari sekarang, kamu kayak kamu pengen ngelakuin apa, terus mungkin nulis jurnal cita-cita, ataupun cari tahu pekerjaan tertentu lewat video, atau ngobrol sama orang yang lebih dewasa dari kamu tentang gimana sih kehidupan dewasa itu, gimana sih kehidupan setelah kita sekolah. Di sini aku mau nanya lagi sih soal apa ya, 3 hal yang bikin kamu semangat sekolah. Ada pelajaran kesukaan Apa? itu pas hari Kamis tuh bengir sama PPKN. Terus dijanjiin traktiran teman. Terus Habis itu 3 hal ya, seragamnya enak. kalau dalam konteks lain, maksudnya bukan dalam sekolah, kayak 3 hal yang bikin kamu semangat, kayak maksudnya bukan dalam konteks sekolah kayak seragamnya bagus atau apa, maksudnya kayak karena ada kelas nih gitu, contoh atau apa gitu. Nggak ada. Kalau dalam 1 minggu ke depan kamu mau nyoba 1 langkah kecil untuk bantu diri kamu lebih tenang tentang masa depan, itu kamu mau jadi apa? Ya itu akan jadi apa? Gimana ya? Misalkan dalam 1 minggu ke depan kamu bisa nyobain 1 langkah kecil yang mana itu bisa bantu diri kamu untuk ngupgrade diri. Itu kamu mau ngelakuin apa? Gak apa-apa, dipikirin. Aku menunggu. Langkah kecil. Langkah kecil yang bisa mengupgrade diri kamu, entah itu dalam kesukaan kamu atau keinginan kamu. Dengerin cerita teman, karena kan aku pengen jadi sekolah. Terus aku tuh suka nanya ke Iza gitu, Iza kamu ada cerita apa enggak? Ayo teleponan, aku mau dengerin. Terus Iza ngasih cerita banyak. Terus dari situ kamu ngasih kayak ngasih pengetahuan kamu, kayak misalkan kamu ngasih tahuin ke dia tentang maksud dari dia gitu. Kamu ngasih tahu nggak? Atau kamu dengerin aja gitu? Ngasih tahu. Ngasih tahu. Tapi kamu sulit untuk ngerangkai kata-kata gitu. Sulit. Terus gimana itu? Dan aku bilang aja, ya kamu kalau gituin mending jangan ngambil hati, atau enggak pada aku mending kamu langsung cerita aja ke aku, atau sambil nangis juga nggak apa-apa, karena Ija aku lebih sering cerita tentang keluarganya yang suka pilih kasih gitu. Sekarang kamu coba bayangin diri kamu dalam 3 tahun ke depan. Dia bukan orang yang sempurna, tapi dia lebih tahu apa yang dia mau, dan dia juga nggak terlalu takut lagi. Menurut kamu gimana cara kamu hari ini bisa mulai menuju ke sana? Belajar semampunya. Terus apa yang kamu lakuin selain itu? Perbaiki lagi tentang communication-nya biar ya gitu. Menurut kamu tantangan apa sih yang mungkin bakal kamu hadapin hari ini atau ke depannya dalam menghadapi keinginan kamu untuk menjadi psikolog tadi? Atau keinginan kamu yang lainnya? Ada nggak tantangan yang mungkin kamu akan hadapi nanti?
iya, harus atau mulai dari sekarang deh gitu? harus lebih ngerti sih tentang kayak temen aku cerita terus akunya itu harus ngerti banget biar bisa ngasih solusi. Terus Udah itu aja. kalau tantangan kan itu mungkin dari dalam pribadi ya, kayak kita harus bisa ngertiin orang lain, itu dari faktor dari internal. Kalau dari eksternal itu apa? Kayak misalnya dari luar, ada nggak tantangan yang mungkin kayak ngasih batas kayak nggak boleh nih, kamu nggak boleh di sini gitu? Ada nggak? Nggak ada. Terima kasih karena udah banyak cerita hal. Saya bangga karena kamu udah cukup bisa jadi diri kamu sendiri, dan semoga kedepannya kamu bisa lebih baik dan juga bisa mengatasi masalah kamu dengan sebaik-baiknya. Mungkin langkah kecil yang kamu udah lakuin hari ini itu udah jadi awal yang kamu luar biasa. Dan kalau misalkan nanti kamu butuh ngobrol lagi, kamu bisa hubungin aku, atau kamu mau cerita apapun gak apa-apa, jangan sungkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.